Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Senin, tanggal 6 Maret 2023, Masika berada di Buyut Tua Palamerta, Bantar Jati. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bantar Jati adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dikisahkan, di Cirebon terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh gerombolan Ki Koang dan Ki Brambang. Kemudian Pangeran Cakrabuana mengirim Ki Ageng Agrantaka untuk menangkapnya. Setelah terlebih dahulu pemimpin mereka dapat dikalahkan oleh Pangeran Cakrabuana, kemudian mereka lari dan terus mundur ke barat ke dalam hutan belantara, menggunakan taktik perang yang kadang muncul lalu menghilang laksana siluman. Namun walau begitu, sisa pasukan Ki Koang dan Ki Brambang tak lagi bisa dikejar dan hilang entah kemana. Di sisi lain, pasukan Pakungwati yang dipimpin oleh Ki Ageng Agrantaka tak mau menyerah begitu saja, sehingga akhirnya tiba di suatu tempat di mana banyak pohon jatinya. Kepada pasukannya Ki Ageng Agrantaka supaya menanam pohon jati yang berjajar 7 batang agar menjadi ciri bahwa nanti di sana pasukan yang terpencar mencari pemberontak bisa berkumpul kembali. Dari tempat menanam pohon jati, akhirnya sampailah mereka pada sebuah tempat yang mengalir sungai di dekatnya. Namun, air sungai sangat keruh untuk dipakai sebagai air minum. Mereka harus mencari air yang bersih, tetapi air yang mereka cari tidak ditemukan. Akhirnya, Ki Ageng Agrantaka memutuskan mencari sumber air bersih terlebih dahulu dengan cara menggali sumur dan merintis jalan kembali ke Cirebon jika perang telah usai. Tanpa menunggu lama mereka pergi ke arah selatan yang dinilai lebih mudah menemukan sumber air. Di sebuah hutan jati akhirnya sisa pasukan Ki Ageng Agrantaka sangat haus dan kelelahan, maka digalihlah sebuah sumur untuk mendapatkan air bersih. Selain untuk keperluan minum juga untuk berwudu. Namun secara kebetulan tempat sumur itu berada adalah di wilayah yang subur, sehingga dibabadlah sebagian pohon jati yang ada di sana untuk dijadikan ladang. Kemudian sumur yang terletak di antara pohon bambu dan pohon jati tersebut diberi nama Haur Tutul. Sementara sungai yang mengalir di dekat hutan yang telah dibabat tersebut airnya digunakan untuk mengairi ladang yang telah dibuat. Tanah hutan jati yang kini berubah menjadi tanah ladang tersebut berada di bantaran sungai. Maka pasukan Pakungwati yang telah berhasil membuka hutan jati tersebut menyebut daerah itu menjadi Bantaran Jati. Lama-kelamaan, daerah Bantaran Jati tersebut didatangi oleh para penduduk lain sehingga menjadi sebuah perdukuhan. Nama Bantaran Jati pun menjadi Bantar Jati agar lebih mudah dilafalkan. Setelah sekian lama, Ki Ageng Agrantaka berada di Bantar Jati dan ternyata Ki Koang dan Ki Brambang tak ditemukan, maka perlu kiranya untuk segera kembali ke Cirebon untuk melaporkan tugasnya kepada Pangeran Cakrabuana. Maka
berangkatlah sisa pasukan Pakungwati tersebut menuju Cirebon yang terlebih dahulu berkumpul di tempat pohon jati yang ditanam yang berjejer 7 pohon sebagai ciri yang kemudian hari dinamakan daerah Jati 7. Sesampainya di keraton Pakungwati, Ki Ageng Agrantaka disambut oleh putra sulung Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Cakrabuana yang terlahir bernama Raden Walang Sungsang. Sang pangeran amat rindu kepada orang kepercayaannya tersebut, apalagi setelah diceritakan oleh Ki Ageng Agrantaka bahwa di daerah di mana dia dan pasukannya berhasil membuat pemukiman dan memberi kesejahteraan pada penduduk yang mau berladang di sana. Selain itu juga mengajarkan agama Islam bagi mereka yang memeluknya dan mengislamkan mereka yang belum memeluknya. Kemudian daerah itu dinamakan Bantaran Jati menjadi wilayah kekuasaan Cirebon. Pada kesempatan tersebut, Pangeran Cakrabuana menyebut bahwa Bantaran Jati adalah Cirebon Kulon yang dituakan. Artinya, daerah satu-satunya di wilayah barat Cirebon yang pertama membangun perdukuhan dengan dasar agama Islam yang selalu didatangi penduduk. Lalu Pangeran Cakrabuana menghadiahkan daerah tersebut kepada Ki Ageng Agrantaka, seraya berpesan agar tetap menjaga kerukunan penduduk serta mengembangkan agama Islam. Kemudian Pangeran Cakrabuana berpidato di antara hadirin yang hadir di bangsal Pakungwati bahwa kelak di daerah yang akan didiami Ki Ageng Agrantaka, yaitu Bantar Jati, akan ing saindenging jagat, yang berarti akan lahir para kesatria yang akan menjaga dan melindungi tanah Gusti Pangeran. Akan tetapi dalam versi lain menyebutkan bahwasannya disebut desa Bantar Jati karena para pemimpin Cirebon melarikan diri ke daerah Kedongdong. Di sana mereka beristirahat dengan menggunakan pelapah pohon jati atau berbantalkan pohon jati. Jadi disebut Bantal Jati. Tetapi oleh masyarakat Sunda yang lidahnya kurang pas, sehingga yang asalnya Bantal Jati menjadi Bantar Jati. Sebenarnya dalam blog yang menyatakan bahwasannya asal muasa Bantar Jati dari Bantal Jati, menulis cerita yang panjang tentang asal muasal dari Bantar Jati tersebut. Akan tetapi dari pengamatan Masika, jika dilihat dari tulisannya bahwasannya pada tahun 1410 Masehi terjadi peperangan rakyat Indonesia dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jan William Dadles di Sumedang untuk merebut negara Indonesia, yakni Nusantara. Penulisan tersebut sungguh sangat rancu sekali karena pada tahun 1410 Masehi atau abad 14 merupakan masih zaman para wali. Artinya, pasukan penjajah Belanda belum datang ke Indonesia, sehingga hal ini tidak Masika sampaikan kepada publik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.